Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama belajar, bersama berdakwah, tebarkan manfaat, jadikan media sosialmu sebagai pemberi timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Saudaraku, belajar kita kali ini bertema ketika penyakit futur melanda kita. Penyakit futur dalam Islam adalah kondisi kelemahan atau kemalasan atau kejenuhan dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebelumnya seseorang giat dan bersemangat seperti pada setiap bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu ada waktu semangatnya dan setiap masa semangat ada masa jenuhnya. Maka barang siapa semangatnya cenderung kepada sunnahku, dia beruntung. Dan barang siapa masa jenuhnya cenderung kepada selain itu, maka ia celaka. Hadis riwayat Ahmad nomor 6473. Dari hadis di atas terdapat pelajaran. Pertama, futur yang sekali dialami seseorang, tetapi ia tidak terlena dengan futur yang dialaminya. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari futur. Penyebabnya adalah lelah, sibuk, sakit, dan lain-lain. Ketika futur itu kejenuhan dalam beramal kita alami, maka hendaklah kejenuhan itu kita kelola dengan baik agar tetap dalam sunnah, sehingga tetap mendatangkan kebaikan. Kedua, di antara sebab munculnya futur adalah hilangnya keikhlasan, lemahnya ilmu syar'i, kecintaan hati yang besar kepada dunia dan banyak melupakan akhirat. Fitnah, cobaan hidup dalam berkeluarga, hidup di tengah masyarakat yang rusak, berteman dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang lemah dalam meraih kebaikan, melakukan dosa serta memakan makanan yang haram, tidak mempunyai tujuan yang jelas baik dalam menuntut ilmu maupun berdakwah, lemahnya iman, menyendiri dan tidak mau bergabung dengan saudara seiman yang lainnya yang saling tolong-menolong dalam kebaikan, lemahnya pendidikan. Ketiga, di antara obat penyakit futur adalah ikhlaskan niat. Jika seseorang melakukan sesuatu dengan niat yang ikhlas, maka semangat akan bangkit. Tetap bersemangat orang-orang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar umatnya berkawan dengan orang-orang yang soleh. Beliau bersabda, seseorang itu mengikuti din, agama, tabiat, akhlak, kawan dekatnya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan kawan dekat. Bermuhasabah, muhasabah atau introspeksi diri adalah kegiatan merenungkan hal-hal baik atau buruk yang telah dilakukan. Waktu terbaik untuk melakukan hal ini saat malam hari. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keteguhan hati agar istiqomah di jalannya. Doa yang paling sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan yaitu ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Artinya, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ayat Al-Quran. Ketika futur melanda kita, saat futur melanda, amalan sunnah yang paling mudah dilakukan adalah zikrullah. Karena berzikir tidak membutuhkan energi fisik kecuali gerakan mulut yang melantunkan kalimat-kalimat Allah. Allah Ta'ala berfirman, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku.
Terjemahan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Kita pun diajarkan bagaimana berdoa memohon pertolongan kepada Allah agar selalu diberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah. Sebagaimana firman-Nya, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami." Terjemahan Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Saudaraku, sebagai doa belajar kita kali ini, ya Allah, sungguh hamba berlindung kepadamu dari rasa malas, dari sikap pengecut, dari penyakit pikun, dan dari sifat pelit. Bantulah hamba untuk selalu mengingatmu, ya Allah, bersyukurlah kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi belajar kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.